Pernah kepikiran nggak kalau planet yang kita tinggali ini itu sebenarnya non-stop berperang? Yap, ini adalah kisah epik tentang dua kekuatan raksasa. Yang satu tugasnya membangun dari dalam, dan yang satunya lagi tanpa henti memahat dari luar. Coba deh bayangin, permukaan bumi yang kelihatannya tenang-tenang aja ini ternyata adalah arena pertempuran yang gak pernah berhenti. Sebuah perang yang udah berlangsung miliaran tahun loh. Dan pertarungan inilah yang nentuin bentuk setiap gunung, lembah, dan dataran yang kita lihat sekarang. Oke, kita kenalan dulu ya sama petarung pertama dalam cerita kita ini. Kita mulai dari dalam dari kekuatan dahsyat yang sumbernya ada di inti planet kita. Tenaga endogen ini, kita sebut aja mereka para arsitek bumi. Mereka itu kerjanya dari dalam, terus-terusan mendorong, melipat, dan ngangkat kerak bumi buat menciptakan daratan-daratan baru. Dan energinya? Wah, itu datang dari panas inti planet kita yang luar biasa membara. Biar gampang ngebayangin mesin raksasa ini, coba deh pikirin sebutir telur. Bumi kita itu strukturnya mirip banget. Ada cangkang tipis di luar yang kita sebut kerak, terus ada bagian putih telur tebel yaitu mantel, dan di tengah-tengahnya ada kuning telur, alias intinya. Jadi yang paling luar itu kerak, tempat kita semua tinggal dan beraktivitas. Nah, di bawahnya ada mantel yang super panas dan kental yang terus bergerak muter-muter. Proses ini namanya arus konveksi, mirip deh kayak air yang lagi mendidih di panci. Gerakan inilah yang jadi mesin penggerak lempeng-lempeng tektonik di atasnya. Dan di pusat semuanya, ada inti yang panasnya bukan main, sumber tenaga dari semua proses ini. Nah, ini yang seru. Waktu lempeng-lempeng itu saling dorong, hasilnya bisa beda banget. Kalau batuannya itu elastis atau lentur, dia bakal melipat. Kayak kertas yang ditekan dari dua sisi, jadilah pegunungan yang bergelombang. Tapi, kalau batuannya kaku dan rapuh, wah, dia nggak bakal melipat, tapi langsung patah. Inilah yang kita sebut patahan, yang bisa menciptakan tebing-tebing super curam. Keren kan? Satu sumber tekanan, tapi hasilnya bisa dua macam. Selain mendorong, para pembangun ini punya dua senjata pamungkas lain yang jauh lebih dramatis. Pertama, vulkanisme. Ini terjadi pas magma dari mantel berhasil nerobos ke permukaan, terus ngebentuk gunung-gunung berapi yang megah. Lalu yang kedua, ada seisme, atau yang kita kenal sebagai gempa bumi. Ini pertunjukan kekuatan yang super dadakan, yang bisa ngangkat atau nurunin daratan cuma dalam hitungan detik. Eits! Tapi para pembangun ini nggak kerja sendirian tanpa lawan. Sekarang, ayo kita naik ke permukaan dan kenalan sama petarung kedua. Kekuatan dari luar yang nggak pernah berhenti merombak semua yang udah susah payah dibangun. Kalau tadi ada arsitek, sekarang ada para pemahat ulung. Inilah tenaga eksogen. Mereka kerja di permukaan, dapat tenaga dari matahari dan gravitasi. Misi mereka simpel banget, ngeratain apapun yang menonjol. Mereka inilah penyeimbang alami buat para pembangun dari dalam. Proses pemahatan ini punya alur cerita yang jelas, kayak film 3 babak. Babak pertama itu pelapukan, di mana batu-batu besar dipecah jadi kecil-kecil, tapi masih di tempat yang sama. Babak kedua, erosi, saat serpihan-serpihan tadi diangkut, dibawa pergi. Dan babak ketiga, sedimentasi, di mana serpihan itu akhirnya ditaruh di tempat baru. Proses inilah yang ngebentuk delta sungai atau dasar lautan. Dan para pemahat ini alatnya banyak banget. Buat ngancurin batu aja mereka bisa pakai perubahan suhu ekstrim, bisa pakai hujan yang agak asam, atau bahkan pakai kekuatan akar pohon yang pelan-pelan bisa membelah batu. Nah, setelah batunya hancur, mereka punya banyak kendaraan buat ngangkut serpihannya. Ada air sungai, angin, ombak laut, sampai gletser. Semuanya kerja nonstop buat mindahin material. Jadi, kalau yang satu ngebangun, yang satu ngancurin, terus hasilnya apa dong dari perang abadi ini? Jawabannya adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental buat kehidupan kita semua. Hasilnya adalah pedosfer, atau gampangnya lapisan tanah. Ini adalah lapisan tipis yang super berharga di permukaan bumi. Pedosfer inilah zona di mana bebatuan yang udah dihancurin para pemahat ketemu sama bahan-bahan organik. Lewat proses yang panjang banget, campuran ini berubah jadi media yang menopang hampir semua kehidupan di darat. Jadi, medan perang ini justru menciptakan kehidupan. Bikin tanah itu nggak instan loh. Resepnya rumit banget dan butuh waktu super lama. Ada 5 bahan utamanya. Pertama, jelas bahan induk atau jenis batuannya apa. Terus iklim, panas atau dingin, sering hujan atau enggak. Ada juga peran para organisme, kayak tanaman dan mikroba. Bentuk permukaan tanah atau relief juga ngaruh. Dan yang paling penting, waktu.
Bukan setahun 2 tahun, tapi ribuan bahkan jutaan tahun. Oke, sekarang ayo kita coba mengiris tanahnya dan lihat isinya lapis demi lapis. Kayak kita lagi motong kue. Paling atas kita ketemu horizon O. Ini lapisan organik, isinya tumpukan daun, ranting, dan sisa-sisa makhluk hidup lain yang lagi membusuk. Ini sumber nutrisinya tanah. Tepat di bawahnya, nah ini dia juaranya. Horizon A, atau kita kenal sebagai topsoil. Ini lapisan paling penting. Warnanya biasanya gelap, subur banget, dan jadi rumah buat sebagian besar aktivitas biologis. Semua pertanian kita bergantung banget sama lapisan tipis ini. Geser ke bawah lagi, kita nemuin horizon B atau subsoil. Coba bayangin, air hujan kan meresap dari atas ke bawah tuh, sambil ngelunturin mineral-mineral dari lapisan atas. Nah, horizon B ini kayak zona penampungan, tempat mineral-mineral itu ngumpul dan mengendap. Makin dalam kita gali, kita bakal sampai di horizon C. Ini pada dasarnya udah bukan tanah murni lagi, tapi campuran bongkahan-bongkahan batuan induk yang udah mulai hancur dan lapuk. Ini zona transisi antara tanah dan batuan padat. Dan akhirnya, di dasar paling bawah ada horizon R, si bedrock. Ini adalah batuan induk yang masih solid dan utuh, fondasi dari semua lapisan tanah di atasnya. Jadi, kalau kita lihat semuanya dari O sampai R, ini bukan cuma lapisan tanah biasa. Ini tuh kayak kita lagi baca buku sejarah alam yang proses penulisannya butuh waktu ribuan tahun. Nah, setelah tahu cerita super epik ini, muncul satu pertanyaan penting. Terus, kita sebagai manusia posisinya di mana dalam pertempuran ini? Dan apa tanggung jawab kita? Tanah itu aset yang luar biasa. Proses pembuatannya lama banget, tapi bisa hilang atau rusak dalam sekejap. Untungnya ada 3 cara utama buat kita menjaganya. Ada cara vegetatif, yaitu pakai tanaman buat melindungi tanah. Contohnya reboisasi. Ada cara mekanik, pakai bangunan fisik kayak terasering di lereng gunung. Dan ada juga cara kimiawi, misalnya pakai pupuk secara bijaksana. Dan kita akhiri dengan pemikiran ini. Pertarungan abadi antara sang pembangun dan sang pemahat adalah proses alami yang menciptakan dunia kita yang indah ini. Tapi, seringkali tanpa sadar, aktivitas manusia justru mempercepat kerja si pemahat secara dramatis. Kita bisa menghancurkan dalam hitungan dekade apa yang alam butuh ribuan tahun untuk membangun. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah kita akan bertindak sebagai penjaga yang bijaksana atas hadiah tak ternilai ini? Terima kasih sudah menyimak.